Selamat datang di channel Sorot Anime. Dengan topik pembahasan anime terbaru, yang pastinya menarik. Tapi sebelum masuk ke pembahasan sebaiknya jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Agar tidak ketinggalan update info terbaru. Terima kasih. Manga One Piece menghadirkan banyak momen menarik dan epik, seperti yang terungkap dalam review chapter 1074. Dalam chapter terbaru ini, kita melihat bagaimana masa lalu Kuma, apa yang terjadi di Pulau Egghead selanjutnya, dan sebagainya. Dalam chapter sebelumnya, para fans dihebohkan dengan kemunculan salah satu Gorosei yang ikut ke Pulau Egghead bersama Kizaru. Setelah 20 tahun lebih series One Piece berjalan, akhirnya Eiichiro Oda mengungkapkan identitas asli dari salah satu Gorosei. Hal ini pun menjadi perbincangan hangat di kalangan fans. Di sisi lain, kita juga melihat apa yang terjadi kepada Bonnie dan Vegapunk. Meskipun begitu, chapter 1074 sendiri sepertinya tidak kalah menarik dengan menghadirkan berbagai momen yang mengungkap berbagai fakta menarik. Lalu, apa saja momen menarik tersebut? Yang pertama, munculnya pasifista jenis baru. Ulasan chapter 1074 dibuka dengan momen pertarungan CP0 dengan pasifista. Namun, pasifista yang dihadirkan dalam pertempuran menghadapi pasukan CP0 berbeda dari yang kita ketahui. Dalam chapter sebelumnya, kita melihat bahwa pasifista yang diterjunkan oleh pihak Angkatan Laut merupakan Purwarupa, alias prototype. Hal tersebut bisa dilihat dari tulisan di badan mereka yang merupakan PX0. Pasifista model awal ini, diterjunkan saat menghadapi para bajak laut West Generation di Sabaudi serta ketika pertempuran puncak Marineford. Sedangkan, dalam pertempuran menghadapi CP0 di Pulau Egghead kita melihat model tersebut yaitu Mark III. Ini adalah model terkuat dari pasifista. Mereka memiliki kemampuan, Shield Bubble, yang mampu menahan suatu serangan. Sentomaru yang menerjunkan para pasifista tersebut, dengan harapan Luffy dan kru topi jerami serta Vegapunk berhasil pergi dari pulau tersebut. Yang kedua, yaitu Bonnie dan Vegapunk menghilang. Stussy akhirnya mengungkap identitas aslinya, yang merupakan bagian dari Vegapunk. Dia dan sebagian kru topi jerami lainnya memutuskan untuk mencari keberadaan Bonnie dan Vegapunk. Pencarian yang dilakukan oleh Luffy dan Chopper nampaknya tidak membuahkan hasil, yang membuat mereka akhirnya memutuskan untuk berpencar. Ada momen konyol yang muncul. Zoro memutuskan untuk ikut mencari keduanya, di mana Sanji, Chopper, dan Robin memutuskan untuk melarang Zoro ikut. Mereka tidak ingin Zoro juga ikut tersesat. Akhirnya, Zoro tetap berada di ruangan labo bersama Sokka dan juga Luffy yang kelelahan. Mereka nampak menjaga Rob Lucci dan Kaku yang masih tidak sadarkan diri. Yang ketiga, yaitu masa lalu Kuma. Bonnie sendiri ternyata terhisap ke dunia kenangan milik Kuma. Dia terlihat seperti berada di sebuah padang rumput, dan terlihat Kuma yang masih kecil sedang menangis. Bonnie mencoba berkomunikasi, namun tidak bisa. Kemudian, nampak ada pihak yang kemudian menyiksa Kuma dan memintanya untuk kembali ke sebuah tempat. Kuma sendiri menolak karena dia merasa tidak nyaman di sana. Kuma bahkan mengatakan bahwa nyawanya terancam ketika berada di tempat tersebut. Belum diketahui di mana tempat yang Kuma maksud dan siapa pihak yang menyiksa Kuma dan menginginkan Kuma kembali. Namun, ada kemungkinan jika World Government yang menginginkan sosok Kuma. Bonnie sendiri kemudian terlempar dari sana, meskipun kemudian dia berusaha untuk melihat kelanjutannya. Di Mary Joyce, nampak Kuma sadar jika Bonnie masuk ke ingatannya. Yang keempat, yaitu ada pengkhianat di pihak Vegapunk. Yang tidak kalah menarik yang muncul di chapter ini adalah kemungkinan adanya sosok pengkhianat dari pihak Vegapunk. Spekulasi ini muncul setelah melihat petunjuk yang ada, di mana ada hal aneh yang terjadi. Misalnya, bagaimana sensor keamanan Frontier Dome tiba-tiba mati. Dan di chapter 1047, terlihat bagaimana Pythagoras mengalami nasib buruk dengan adanya ledakan yang muncul di tempat dia berada. Siapa yang kemudian jadi pengkhianat tersebut, memang masih jadi misteri. Namun, banyak fans yang menaruh curiga terhadap sosok Sokka. Gerak-gerik yang dia perlihatkan dianggap aneh dan mengundang kecurigaan. Dia juga yang memerintahkan Pythagoras untuk terus melakukan pengecekan ke gedung sebelahnya sebelum kemudian bom tersebut meledak. Yang kelima, nasib Vivi terungkap. Setelah cukup lama menghilang, kita akhirnya mengetahui tentang nasib dari Vivi. Di akhir chapter 1074 terungkap jika Vivi ternyata bersembunyi bersama dengan Wapol dan juga Morgans. Mereka berada di kapal milik World Economy. Vivi nampak baik-baik saja, dan menurut ucapan Wapol mereka sengaja bersembunyi di sana dari kejaran pihak World Government. Apa yang terjadi sebelumnya memang tidak diungkap. Namun, Morgans sempat mengatakan bahwa sebelumnya Vivi menangis di hadapan Morgans. Kemungkinan Vivi saat itu berusaha bersembunyi dari pihak World Government setelah mengetahui atau bahkan melihat bagaimana mereka menghabisi nyawa ayahnya, Nefertari Cobra. Menarik tentunya untuk melihat bagaimana kelanjutannya.
Di sisi lain, Morgans berusaha untuk memutarbalikkan fakta yang terjadi. Dalam judul berita yang akan dia buat, Morgans menuliskan jika Luffy yang menculik Vegapunk. Padahal, dia tahu jika World Government yang mengincar nyawa Vegapunk. Menurut Morgans, dia tidak peduli fakta atau bukan karena berita itu adalah sebuah hiburan. Berdasarkan review One Piece Chapter 1074, kita akhirnya tahu bahwa Kuma sempat mengalami masa lalu yang buruk dan kurang menyenangkan. Apa yang kemudian membuat dia diincar masih harus kita tunggu. Kita juga akhirnya melihat nasib dari Vivi dan bagaimana informasi coba diputarbalikkan oleh Morgans. Kita nantikan saja ya, apa yang terjadi selanjutnya di chapter yang akan datang.